Wilayah Cisarua Bogor atau biasa dikenal dengan sebutan Puncak berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan berada pada ketinggian rata-rata 700 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut dengan suhu udaranya yang rata-rata mencapai 14 hingga 20 derajat Celcius. Selain itu, daerah Puncak juga dikelilingi oleh gunung lain yaitu Gunung Salak dengan ketinggian 2.221 mdpl. Daerah ini terkenal sebagai daerah wisata pegunungan baik bagi wisata domestik maupun mancanegara. Wilayah Puncak dikenal sebagai tempat peristirahatan penduduk Jakarta karena kesejukan dan keindahan alamnya. Daerah Puncak memiliki kontur alam yang unik. Hampir sebagian besar wilayah ini diselimuti perkebunan teh dengan latar belakang pegunungan. Secara geografis, kawasan Puncak terletak di antara 6 derajat 18 menit hingga 6 derajat 47 menit 10 detik lintang selatan dan 106 derajat 23 menit hingga 107 derajat 13 menit bujur timur. Iklim di kawasan Puncak Bogor menurut Smith dan Ferguson termasuk iklim tipe A atau sangat basah di bagian selatan dan tipe B atau basah di bagian utara. Jumlah curah hujan rata-rata 341 mm per tahun, dengan curah hujan minimum 2.325 mm per tahun dan maksimumnya 5.279 mm per tahun. Parameter cuaca pertama yang akan saya jelaskan adalah suhu udara. Nah, berdasarkan grafik di samping, suhu udara di stasiun meteorologi sepanjang tahun 2020 jika dibandingkan dengan rata-rata normalnya periode 1991 hingga 2020, tercatat bahwa suhu di sepanjang tahun 2020 itu rata-rata berada di atas normalnya. Untuk yang suhu berada di bawah normalnya hanya terjadi pada bulan Oktober dan bulan Desember. Kemudian untuk suhu tertinggi yang tercatat di Stamet Citeko sepanjang tahun 2020 terjadi pada bulan September dengan suhu udara mencapai 26,6 derajat Celcius. Sementara suhu terendah tercatat terjadi pada bulan Juli dengan suhu udara hanya sekitar 18,4 derajat Celcius. Wah, cukup dingin ya untuk wilayah tropis seperti kita. Parameter cuaca yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelembaban udara. Nah, singkatnya kelembaban udara ini merupakan seberapa banyak sih uap air yang mampu dikandung oleh kolom udara. Nah, nanti teman-teman kalau masih bingung lebih jelasnya tentang penjelasan apa itu kelembaban udara, teman-teman bisa mampir ke website kelompok kita, nanti ada di link deskripsi di bawah ya. Oke, jadi yang sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi kelembaban udara atau relative humidity atau bisa disingkat dengan RH yang terjadi di Stamet Citeko sepanjang tahun 2020. Nah, bisa dilihat di grafik di samping ini bahwa kelembaban udara itu mengalami fluktuasi yang cukup mencolok. Jadi ada di periode-periode di mana kelembaban udara rata-rata bulanannya itu cenderung tinggi dan ada juga periode yang cenderung rendah. Untuk periode Juni sampai September, kelembaban udara itu atau RH, bisa disingkat RH, itu berada pada kondisi rendah atau di bawah gitu. Jadi selama periode Juni sampai September itu rata-rata kelembaban udara bulanannya termasuk rendah jika dibandingkan dengan periode yang lain atau bulan-bulan lainnya. Dimana jika saat kelembaban udara rendah berarti menunjukkan salah satu faktor yang menunjukkan bahwa terjadinya musim kemarau, dengan kelembaban udara terendah itu terjadi pada bulan Agustus, yaitu RH rata-rata bulanannya hanya mencapai 80,8%. Kemudian periode di mana nilai relative humidity atau RH tertinggi itu berada pada periode Oktober sampai Mei, di mana bulan-bulan hujan seperti DJF itu kelembaban relatifnya itu tergolong tinggi. Nah, puncak RH tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu rata-rata bulanan relative humidity atau kelembabannya pada bulan Februari tersebut mencapai 92,7%. Parameter ketiga yang akan saya coba jelaskan adalah curah hujan. Nah,
bisa dilihat dari grafik di samping ini. Jadi curah hujan yang ada di Stasiun Meteorologi Citeko ini termasuk ke dalam tipe hujan monsonal. Mengapa demikian? Karena pada Stasiun Meteorologi Citeko terlihat bahwa di grafiknya itu terlihat perbedaan yang cukup jelas antara periode musim kemarau dan periode musim hujan. Nah, periode musim hujan itu terjadi di Stasiun Meteorologi Citeko rata-ratanya pada bulan Oktober hingga bulan Mei, dengan puncak curah hujan tertinggi pada bulan Januari. Dan periode musim kemarau dimulai dari bulan Juni hingga September. Nah, untuk jika dibandingkan dengan rata-rata curah hujan normal selama 30 tahun, sepanjang tahun 2020 ini curah hujan normal hanya terjadi pada bulan Desember. Sementara pada bulan Januari, Juni, Juli, Agustus, dan November itu curah hujan di tahun 2020 tergolong ke bawah normal, dan bulan lainnya seperti Februari, Maret, April, Mei, dan September, Oktober tergolong ke curah hujan atas normal. Untuk parameter terakhir yang akan coba saya jelaskan adalah arah dan kecepatan angin. Jadi di Stasiun Meteorologi Citeko ini untuk arah dan kecepatan angin sepanjang tahun 2020 setiap bulannya itu bervariasi. Nah, dapat dilihat pada bulan Januari didominasi oleh angin monsun Asia atau angin baratan. Nah, ini merupakan peta wilayah Jawa bagian barat yang mewakili Stasiun Citeko gitu. Nah, untuk angin pada bulan Januari itu didominasi oleh angin baratan dengan kecepatan berkisar antara 7 sampai 10 knot. Dan Februari juga masih didominasi oleh angin baratan atau monsun Asia dengan kecepatan angin yang lebih rendah berkisar antara 5 sampai 9 knot. Nah, periode selanjutnya yaitu Maret, April, Mei. Nah, merupakan periode peralihan nih antara monsun Asia menuju monsun timuran atau Australia, dan dapat dilihat terjadi perubahan pola angin yang tidak teratur gitu. Terutama di bulan April terdapat pusaran yang menandakan adanya low pressure atau tekanan rendah di atas wilayah meteorologi Citeko. Untuk periode selanjutnya adalah periode Juni, Juli, Agustus, merupakan periode angin timuran, yaitu angin monsun yang berasal dari Australia. Nah, untuk periode September, Oktober, dan November itu juga merupakan masa peralihan dari monsun Australia atau timuran menuju ke monsun baratan. Dan pada bulan September itu angin masih didominasi oleh monsun timuran yang berasal dari Australia. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah kata. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai bagaimana sih kondisi keadaan cuaca di Stasiun Meteorologi Citeko. Sampai jumpa di video selanjutnya.